menjadi satu. Sebelum pelajaran kita mulai, adalah kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai agama masing-masing ya. Satu orang ketua, satu orang nanti. Satu orang perwakilan dari kelas 4 untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai. Selesai. Karena gurunya berhalangan, berarti Bapak buat dua lokal di dalam satu kelas ya. Lokal satu kelas. Ini lokal kelas 4, yang di sebelahnya lagi lokal kelas 5. Sementara Bapak mengajar lokal kelas 5, sementara Bapak mengajar lokal kelas 4 ya, kelas 4 siswanya. Nanti Bapak kasih soal dulu. Bapak kasih materi kepada kelas 5 ya, untuk dapat mengerjakan. Nanti Bapak setelah siap nanti baru Bapak kasih keterangan ya. Ini untuk kelas 5. Kelas 5 yaitu memahami kebebasan berorganisasi ya. Di sini kamu catat nanti. Catat dulu kamu ke kelompok memperlihatkan bentuk-bentuk organisasi kebebasan yang kamu ketahui dalam berorganisasi. Nanti jangan bising, Bapak ngajar sebelah dulu, kelas 4 ya. Kelas 4 yaitu sebelum pelajaran kita mulai. Ini ada semua ini. Ada semua? Ya, kalau hadir baiklah, berarti lengkap dan cukup. Kelas 5 berapa orang tak hadir? Ridho ada Ridho? Ya, tak ada Ridho sama Ani. Berarti yang lainnya hadir semua. Berarti juga 18 orang. Oke, untuk kelas 4 pelajaran kita mulai dari materinya, yaitu materi kelas 4 ya. Di sini kita mempelajari, ada di sini materinya, ada di sini, yaitu aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain yang ada di daerah. Bisa juga daerah kita masing-masing ya. Bisa juga di daerah kita masing-masing. Potensi alam bisa di daerah kita masing-masing, bisa tempat lain. Berarti kita memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar kita ya. Ada gambar sini berbagai sumber daya alam ya, untuk kelas 4. Pelajaran kelas 4. Berbagai sumber daya alam di sini. Perhatikan. Ada minyak, terus ada padi, sumber daya alamnya. Nampak sini? Medianya gambarnya nampak? Terus ada orang apa nih? Orang memotong karet ya, orang memotong karet itu juga termasuk sumber daya alam. Ikan, ada sini minyak, apa lagi sini? Padi. Ada contoh lainnya banyak yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam apa lagi selain ini yang kamu ketahui? Ridho. Sumber daya alam apa yang kamu ketahui selain padi, selain karet, minyak, apa lagi? Ya, bakau bisa juga kita masukkan. Apalagi banyak kan? Kayu balak bisa kita, itu sumber daya alam tuh. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Pisang, buah nangka, apalagi banyak Jadi kita bisa nampak nih, pinang, kelapa, itu sumber daya alam ya. Yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini kamu sudah tahu sumber daya alam. Bapak tulis dulu ya. Tulis sumber daya alam ya. Apa aja sumber daya alamnya. Kelas 5 kamu kerjakan kelompok dulu. Sumber daya alam. Sumber daya alam. Berarti bermacam-macam ya. Beragam ya. Beragam. Itu sumber daya alam. Untuk kelas 5 tadi, yaitu bentuk organisasi ya,
kebebasan berorganisasi. Ini untuk kelas 4. Kelas 5. Ya, kalau ujung sedikit kelas 5 ya, kebebasan berorganisasi. Caranya sendiri. Kebebasan berorganisasi nanti Bapak terangkan ya. Ada yang bertanya nih? Kelas 4, selain apa lagi pinang, ada betik pepaya ya, apa lagi? Pohon karet, kelapa, itu sumber daya alam, minyak. Berarti ya, ini sumber daya alam tidak terbagi ya, berarti semuanya. Kalau terbagi itu tadi sumber alam yang bisa diperbaharui, sumber daya alam tidak bisa diperbaharui. Itu untuk sumber daya alam ya. Kamu harus tahu, mengenal potensi-potensi yang ada di daerah kita masing-masing ya. Potensi apa yang ada di daerah kita masing-masing. Itu untuk perjalanan ekonomi kita, baik di kota maupun di desa. Berarti dengan sumber daya alam ini kita bisa tahu kegiatan ekonomi apa saja yang kita ketahui, teknologi di lingkungan kabupaten kita ya, dan provinsi. Itu tadi potensi lain ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau tidak ada nanti Bapak masuk ke kelas. Ya, Bapak ngajar kelas 5 dulu ya. Kamu catat dulu sumber daya alam yang kamu ketahui. Kamu catat sini. Nah, Bapak menerangkan ke kelas 5 ya. Catat sumber daya alam selain pisang, apalagi kamu catat semua ya. Ya, oke, kelas 5 yaitu kebebasan berorganisasi ya. Kita bisa ketahui dari infokusnya, kita bisa mengetahui ini. Ini fokus, kita bisa mengetahui fokus bentuknya kebebasan berorganisasi. Sayangnya listrik mati di sini ya, jadi kita tidak bisa mengetahui secara detail kebebasan berorganisasi ya. Berarti ada PowerPoint, kita membuat PowerPoint untuk kebebasan untuk organisasi, struktur organisasi. Apa yang kita buat itu? Struktur organisasi. Apa selain itu? Ya, susunan ya. Struktur organisasi. Susunan berorganisasi. Mulai dari ketua, dari wakil, bendahara sampai anggota yang bawah. Kamu bisa mengetahui nanti. Kalau untuk organisasi di sekolah apa namanya itu? Kita buat organisasi. Ya, di sekolah juga kita bisa buat. Di sekolah, di masyarakat kita juga bisa membuat bentuk organisasi. Berarti siswa dapat juga, kamu dapat memahami anggota, struktur dan tertib berbagai organisasi di sekitar masyarakat. Di sekolah, di masyarakat juga ada ya. Juga dapat memahami prinsip-prinsip. Kita juga harus tahu prinsip-prinsip berorganisasi, mengenal organisasi ya. Mendeskripsikan, kita bisa mengetahui ya. Menampilkan peran serta dalam memilih pengurus organisasi siswa, misalnya di masyarakat kita tampil, misalnya organisasi pramuka, kita bisa buat itu organisasi struktur ya. Berarti dari kelompok kecil, dari sekolah. Setelah sekolah kita bisa pelajari di masyarakat gimana membuat bentuk organisasi. Ini udah paham nih? Organisasi, tentang organisasi kelas 5. Nah, nanti kelompok membuat organisasi. Apa yang membuat struktur kelas 5 nih? Kamu buat kelompok. Untuk buat kelompok organisasi. Kamu buat sendiri kelompoknya ya. Nama kelompoknya kamu buat supaya kamu tahu bentuk organisasi. Kebebasan organisasi itu seperti apa ya? Organisasi masyarakat, di sekolah. Oke, kelompok. Untuk kelas 4 sudah siap tadi? Bapak suruh membuat kelompok dari tulisan tentang tentang sumber daya alam tidak. Kalau sudah siap nanti ini oke. Sudah siap. Kelas 5 sudah siap, kelas 4 sudah siap.
Ada yang ingin bertanya? Rentak kelas 4 dulu. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada kita tutup nanti ya. Pelajaran sampai hari ini. Ini di sebelah kelas 5. Nah, kamu buat PR di rumah ya. Setelah kelompok kamu juga buat PR di rumah, bentuk-bentuk organisasi seperti apa ya. Untuk pelajaran kelas 4 kelas 5 kelas kakak hari ini Bapak kira cukup sampai di sini ya, karena sudah paham nih. Bapak yakin kamu serba sedikit sudah memahami apa itu sumber daya alam kelas 4 dan kelas 5, apa itu organisasi ya, itu organisasi. Itu hari ini Bapak sudahi